gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom Bapak Ibu semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita percaya hari ini kita boleh beribadah. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Dan kita percaya kita mau mengundang hadirat Allah untuk kita boleh bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan adakan buat kami. Kami percaya kami boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua adalah kemurahan-Mu. Itu semua adalah kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan, di awal bulan April ini Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Biarlah Kau urapi setiap kami, Engkau jamah setiap kami. Biarlah hadirat-Mu boleh ada dan kami boleh merasakan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam pimpinan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami pada hari ini datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh ada di dalam bait-Mu ini Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami mau terus bernyanyi buat Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat di hidupku Tuhan, di hidupku. Kami mau senang, kami mau tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, jadikanlah kami bejana yang indah, yang siap Engkau bentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencanamu. Ubahlah hatiku, jadikan sepertimu, tanganmu jadikan ku baru.
yang diizinkan terjadi atas hidupmu. Sebesar apapun masalah yang terjadi, mari datang kepada Tuhan. Karena dengan berdoa ada kekuatan, dengan berdoa ada pengharapan, dan dengan berdoa ada hubungan yang luar biasa dari kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar tinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Hanya dekat padamu Tuhan, aku mendapatkan daripadanya lah keselamatan. Haleluya. Hanya mendekat padamu Tuhan, daripada harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapan. Kami mau mendekat pada dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat kepadamu ada ketenangan. Aku tenang, daripadanya
Kami bawa hati kami ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang, kami menyembah sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
kebaikan kami. Jadikan aku rumah doamu ya Bapa, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan mesra doamu, agar semua suku bangsa datang agar setiap suku, agar semua suku bangsa datang agar setiap suku dan bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau pakai setiap hamba-Mu ini, setiap firman yang disampaikan akan menjadi dampak bagi setiap kami yang mendengar. Urapi kami, agar setiap firman yang kami dengar akan membersihkan setiap karakter kami, akan menyucikan setiap perbuatan kami. Kuduskan kami, bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Hari ini adalah hari yang baik. Saya percaya dari hari ke hari Tuhan selalu menuntun saudara. Tuhan selalu mengajar kami. Setiap langkah demi langkah, saudara dididik, diajar, supaya kita makin hari makin dewasa. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema doa puasa, menarik kuasa mujizat. Sebelum saya membawakan kebenaran firman, setiap firman yang kita ucapkan, jika kita punya iman, maka firman itu akan menjadi hidup. Dan firman itu akan membangkitkan iman kita. Dan firman itu akan menjadikan kuasa mujizat. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Setiap orang Kristen selalu mempunyai identik dengan doa. Jadi kalau saudara mengatakan aku Kristen, tetapi saudara tidak pernah berdoa, maka kekristenan saudara itu dipertanyakan. Karena Kristen harus berdoa.
Maka dari itu setiap orang Kristen yang sejati identik dengan doa. Tanpa doa, maka orang Kristen tidak memiliki kuasa. Maka dari itu ada yang mengatakan doa itulah adalah nafas bagi orang Kristen. Maka dari itu jika kita ingin menikmati kedahsyatan di dalam doa, maka kita perlu puasa agar kita bisa menyatukan diri kita dengan Tuhan. Dan untuk menyatukan dengan Tuhan kita perlu berpuasa dengan tujuan untuk menanggalkan kedagingan kita. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 2 sampai 11. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, inilah bagaimana kita sebagai orang Kristen harus berani, saudara, menanggalkan setiap pencobaan kita, kedagingan kita dengan firman. Kita kerap kali diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan, dan kita lawan pencobaan-pencobaan dari iblis dengan firman Allah. Kerap kali saudara diperhadapkan dengan keadaan yang begitu sukar. Ekonomi makin hari makin sulit. Keadaanmu tidak mungkin. Kesehatanmu tidak mungkin bisa disembuhkan. Maka iblis mulai menyerang saudara. Yang diserang adalah pikiran kami. Pikiran saudara dan saya. Dia tahu kita lemah karena kita daging, saudara. Maka dari itu kita perlu menanggalkan kedagingan kita. Dengan apa? Berpuasa. Tetapi tidak cukup saudara dan saya hanya berpuasa tanpa saudara dibekali oleh firman. Karena pada waktu saudara puasa, saudara sedang melatih kedagingan saudara, saudara sedang mengadakan pengeratan daging, saudara sedang melakukan penyangkalan diri, supaya apa? Supaya kedagingan kita tidak mendominasi kehidupan kita. Dan Kristus mengajar dan membuktikan bahwa dengan puasa, walaupun dia lapar, dagingnya sudah memberontak, tetapi dia lawan
pencobaan itu dengan firman Allah. Itulah gambaran di dalam kehidupan saudara. Kehidupan di dunia ini penuh dengan pencobaan dari si iblis. Allah tidak pernah mencobai, tapi iblis yang selalu mencobai supaya kita masuk di dalam jeratnya. Maka dia membawa Yesus naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan dia memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahan. Perhatikan. Iblis bisa menawarkan saudara dan saya kemegahan keduniawian. Dia bisa memberikan kekayaan. Dia bisa memberikan kenyamanan, kemewahan dunia. Saudara, iblis berani mencoba Yesus. Apalagi kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan pencobaan. Banyak orang yang mengajak saudara, kamu mau cepat kaya. Ayo ikut investasi. Kamu akan mendapatkan mobil BMW. Kamu akan menjadi orang yang kaya. Kamu hanya naruh uang sedikit. Saudara, memang pada awalnya saudara memberi sedikit, maka uang itu berkembang. Dan iblis tahu, begitu saudara sudah berkembang, daging saudara mulai muncul keserakahan saudara. Dia mencobai seperti mencobai Yesus. Dia katakan, aku akan berikan semuanya ini, asal engkau menyembahku. Saudara, inilah gambaran di dalam kehidupan ini banyak orang Kristen yang jatuh, gagal. Dan dia cobai tanpa disadari. Seolah-olah iblis itu luar biasa menyodorkan kekayaan yang akan diberikan dengan cuma-cuma. Hanya satu saja dia minta, kamu menyembah dia. Di akhir zaman ini banyak orang yang terjerat. Mereka percaya dengan iklan-iklan, saudara, yang bisa ada robot yang bisa memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Ada kesaksiannya. Dan iklan itu seolah-olah membuat sesuatu, membuat orang tergiur. Dan hari-hari ini, ternyata investasi yang ditawarkan itu membuat banyak orang mengalami kerugian. Dan investasi itu investasi yang bodong, saudara. Abal-abal. Dan itu ilegal, saudara. Maka dari saya perlu sampaikan kepada saudara, hari ini hari yang penuh dengan kejahatan. Dunia penuh dengan kejahatan. Saudara perlu belajar. Belajar berpuasa itu belajar menyangkalkan diri saudara supaya saudara, kedagingan saudara tidak mendominasi hidup saudara. Supaya kedagingan itu bisa dikendalikan, supaya saudara tidak muncul keserakahan. Yesus saja dicobai sama si iblis, apalagi kita. Nah, saudara, kita bicara tentang kebenaran firman, bahwa firman ini adalah firman yang hidup, saudara. Bahwa Yesus melakukan puasa, bukan hanya sekedar puasa. Dia memberikan teladan bagi saudara dan saya, supaya kita sadar dan kita paham dan kita mengerti bahwa kedagingan kita harus kita kuasai. Kedagingan kita harus kita sangkal melalui doa puasa. Saudara, saya tidak bicara tentang puasa saja tanpa doa. Saya tidak bicara puasa saja tanpa doa dan firman.
yang kita lakukan. Kalau saudara hanya berpuasa tanpa saudara baca firman, tanpa doa, tanpa firman dilakukan, saudara sama saja hanya diet, saudara. Tidak punya kuasa. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman bahwa doa puasa menarik kuasa mujizat. Mari kita merenung, saudara. Doa semacam apa yang berkuasa? Di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus paham bahwa ada banyak sebab mengapa orang mau berdoa. Antara lain yang pertama, saudara. Ada sekelompok orang berdoa karena sudah terbiasa berdoa. Sehingga berdoa itu menjadi suatu rutinitas. Maka doa tersebut tidak memiliki kuasa. Perhatikan, saudara. Banyak orang Kristen dia berdoa karena terbiasa saja. Bukan doa yang dari hati, saudara. Bukan doa itu sudah hatinya sudah disucikan oleh Tuhan. Bukan doa itu muncul dari hati yang murni. Tapi doa itu hanya sekedar karena sudah terbiasa doa. Jadi kalau tidak berdoa rasanya saudara nggak lengkap. Hati-hati, banyak orang Kristen yang semacam ini, dia berdoa dan tidak berdoa kayaknya nggak enak. Itu bukan berarti saudara sudah rohani. Itu adalah doa yang menjadi suatu rutinitas. Dan doa itu tidak punya kuasa. Dan yang selanjutnya, orang baru berdoa kalau sedang mengalami masalah. Kelompok B ini adalah kelompok orang kalau sedang menghadapi persoalan, kalau dia sudah menghadapi pencobaan, malapetaka, atau krisis, baru dia berdoa. Maka jenis orang yang semacam ini adalah jenis orang yang kalau sudah dapat persoalan saja dia mau berdoa. Tetapi begitu persoalannya nggak ada, dia nggak doa. Maka dari itu doa itu adalah nafas bagi orang Kristen. Tanpa doa, maka kita kehilangan nafas. Artinya kalau saudara kalau doa tidak ada kesinambungan, maka kekristenanmu tidak punya kuasa. Engkau akan mengalami kematian rohani. Engkau tidak akan mempunyai kuasa. Berdoa kalau sedang mengalami masalah, orang ini biasanya saudara, dia mati-matian. Dia berdoa. Kalau dia sedang mengalami sakit penyakit, dia berdoa. Melebihi dari hamba Tuhan. Tetapi begitu dia sudah selesai, dia tinggalkan Tuhan. Kelompok B ini adalah kelompok orang yang tidak pernah mengucapkan syukur. Orang ini tidak pernah mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dia hanya mengambil kesempatan. Kalau dia butuh Tuhan, dia berdoa. Dia tidak butuh, dia tinggalkan Tuhan. Kelompok C, saudara. Orang berdoa, orang yang berdoa karena kebutuhan. Dengan kata lain yang orang tersebut, dia sadar bahwa tanpa doa maka kita tidak ada perlindungan Tuhan. Tidak dapat mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Maka hidup kita menjadi hampa dan tidak berarti di dalam kehidupan selalu menjadi orang yang kalah. Kelompok ini adalah kelompok yang cukup rohani, saudara. Dan kelompok D, saudara. Kelompok D ini adalah orang yang berdoa karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan.
Jadi ada persoalan atau tidak ada persoalan, ada masalah maupun tidak masalah, dia rindu untuk berdoa. Karena berdoa itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia paham sekali berdoa yang hatinya yang dipenuhi dengan kasih. Kasih secara vertikal. Kasih secara horizontal. Maka dia ada beban untuk mendoakan sesamanya. Dan inilah yang harus kita teladani kelompok ini, saudara. Saudara kita walaupun tidak ada masalah, saudara tetap berdoa. Dan doa tidak berkeputusan. Doa mengucapkan syukur atas kebaikannya. Kita bangun dalam keadaan baik. Kita mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Baik ada masalah maupun tidak masalah, kita tetap berdoa. Dan kita mengucapkan syukur. Dan hati kita dipenuhi dengan kasih. Karena tanpa Tuhan yang menyertai kita, kita selalu akan mengalami kegagalan. Dengan kepahaman ini, saudara, kita punya fondasi yang kuat. Ada badai, ada persoalan, kita tidak goyah. Karena apa? Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kelompok D ini berdoa yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia memiliki hasrat untuk berdialog dengan Tuhan. Sehingga jiwanya dipuaskan. Maka dari itu saya rindu jemaat HOG untuk melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan. Kita mau berdoa karena kita merasakan bahwa cinta kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita punya pengalaman pribadi. Sehingga kita punya hasrat, kita punya keinginan berdialog dengan Tuhan. Sehingga jiwa kita dipuaskan. Mari kita belajar. Ada beberapa kunci doa untuk meraih kuasa mujizat. Yang pertama, saudara, mereka berdoa di loteng atas Yerusalem. Doa karena mentaati perintah Tuhan. Saudara dan saya, kita perlu berdoa karena doa itu perintah. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen yang tidak berdoa, berarti saudara tidak mentaati firman Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, pada saat terjadi sebuah peristiwa bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dan terjadilah kebangkitan Tuhan, ada yang pro dan kontra, karena mereka ada yang mengatakan Yesus sudah bangkit karena dia sudah menyaksikan. Ada yang mengatakan tidak mungkin karena dia perlu menyaksikan. Maka dari itu Yesus mengatakan, jangan kemana-mana, tinggallah di Yerusalem. Dan kamu kalau di Yerusalem, kamu akan menerima janji Bapa. Dan janji Bapa itu supaya tergenapi. Nah saudara, firman yang kita baca, pada waktu mereka, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
Saudara, berapa banyak murid-murid pada waktu itu mengalami ketakutan. Mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Mereka mau meninggalkan Yerusalem. Tetapi saudara, pada waktu itu Yesus sudah bangkit. Dan mereka mendengarkan perintahnya. Jangan meninggalkan Yerusalem. Tunggu ada saatnya. Janji Bapa akan digenapi. Dan saudara, inilah perintah. Dan perintah ini melalui doa yang disampaikan kepada setiap muridnya. Kita perlu sadar bahwa doa dengan tekun yang didasari dengan kesatuan hati akan menarik hadirat Tuhan. Yang berdampak pada kuasa mujizat. Sehingga menjadi kebutuhan secara pribadi untuk menghadapi masa sukar dan jahat. Kalau saudara mau jadi Kristen yang sejati, mari saudara harus sadar bahwa doa itu sangat penting. Doa yang tekun. Doa yang tekun itu doa yang tidak pernah berhenti. Doa yang tidak pernah berhenti adalah doa yang fokus. Itu artinya doa yang tekun. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Kristus. Dan tidak cukup fokus dengan Kristus. Harus punya dasar. Dasarnya yaitu kesatuan. Saudara harus manunggal dengan Tuhan. Bagaimana kita jadi Kristen yang bisa manunggal? Kita harus ngerti bahwa Kristus itulah kasih. Kristus itu adalah kudus. Maka dari itu saudara, kita harus tanggalkan kedagingan kita supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan dan doa kita akan menarik hadiratnya dan berdampak pada kuasa mujizat. Yang kedua saudara, mereka berdoa pada masa kesukaran dan masa sulit. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja hari-hari ini menghadapi masa sukar. Dari masa dengan masa. Seperti yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula menghadapi sebuah problem, saudara. Bahwa mereka melakukan penginjilan dan mereka melakukan banyak mujizat. Tetapi sebaliknya mereka difitnah bahwa mereka adalah orang yang sesat. Demikian juga pada akhir zaman ini, saudara. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja menghadapi masa sukar dari masa ke masa. Tetapi saudara harus paham bahwa tujuannya agar saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tangguh. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami persoalan, saudara menghadapi masalah, jangan pernah saudara menyerah. Jangan merasa minder. Jangan merasa saudara ditinggal Tuhan. Tidak. Asal saudara mengerti prinsip-prinsip ajaran Kristus. Dan saudara menteladani apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara. Saya jamin masa depanmu cerah. Saya jamin saudara akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita belajar. Mari kita lanjutkan. Cara mereka berdoa. Yang pertama saudara. Berdoa bersama. Saudara, saya perlu sampaikan. Ada waktunya kita berdoa secara pribadi, saudara.
Tetapi ada waktunya kita berdoa bersepakat. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara. Dengan melandainya sudah COVID ini, prokes di gereja sudah diperketat. Kita perlu berkumpul kembali. Kita berdoa bersama-sama. Dan kita percaya pada waktu kita berdoa dengan roh dan kebenaran, hati yang tulus, maka Allah hadir. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan, yang mengalami tekanan akan dimerdekakan. Kita perlu, saudara, selain doa puasa, kita perlu mendengarkan firman dan kita perlu melakukan firman, karena di dalam firman itu ada janji-janji Allah yang harus kita imani dan kita deklarasikan. Dan saya percaya pada waktu saudara deklarasikan, maka terjadilah kesatuan hati dan mujizat. Saudara dan saya, selain kita berdoa bersama-sama, ada waktunya kita berdoa secara pribadi. Dengarkan firman, baca firman, angkat pujian, sembah Dia dengan rohmu dan roh dan kebenaran. Pada waktu itu saya percaya Tuhan akan bicara secara pribadi dalam hidup saudara. Saudara akan mendapatkan hikmat marifat. Saudara akan mendapatkan terobosan. Saudara akan mendapatkan jalan keluar jika saudara sedang menghadapi persoalan. Ada waktunya kita doa secara pribadi. Doa secara pribadi adalah dialog. Ada waktunya saudara berdiam diri mendengarkan suara Tuhan di saat teduh. Ada waktunya saudara menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Ada waktunya saudara boleh curhat apa yang sedang saudara hadapi tekanan. Dan saya jamin Tuhan pasti jawab. Ada waktunya kita berdoa di muka umum. Seperti yang dilakukan oleh murid Yesus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus Silas berdoa dan menyanyi pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara perhatikan saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-25. Bahwa Paulus dan Silas ditangkap. Ditangkap oleh pemerintah. Dimasukkan ke dalam penjara. Tangannya dibelenggu. Kakinya dipasung. Dia dimasukkan ke penjara. Dan di dalam penjara mereka diletakkan di penjara yang di tengah. Untuk mereka keluar itu tidak mungkin saudara. Tetapi saudara, dia berdoa. Dia berdoa di muka umum. Dia berdoa secara di publik saudara. Semua orang mendengar doanya. Dan dia berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan hati yang murni. Hati yang tanpa kebencian. Mengapa saya katakan tanpa kebencian? Dia menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Artinya Paulus dan Silas doanya saudara. Hatinya sudah murni. Saudara, kalau saudara ingin doa saudara berkuasa, murnikan hati saudara. Mungkin hati saudara penuh dengan kerikil kebencian, dendam, iri hati, sakit hati. Engkau tanggalkan itu semua. Pada waktu engkau tanggalkan, engkau minta darah Yesus sucikan. Rasa dendam itu sudah tidak ada. Dan Paulus dan Silas berdoa.
dengan doa yang tulus kepada Allah, dengan nyanyi dan pujian. Dan semua orang di sekitarnya, orang tahanan-tahanan sampai kepala penjara dan penjaga pengawal penjara mendengar doa Paulus dan Silas. Mendengar nyanyian dan pujian Silas. Mereka orang yang belum kenal Kristus. Pada waktu mereka berdoa dan menyanyi pujian. Dan terjadilah sebuah peristiwa. Yaitu gempa yang hebat. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara digoyahkan. Seketika itu juga terbuka. Semua pintu terlepas. Belenggu-belenggu mereka terlepas. Semua pintu terbuka. Pintu penjara yang dikunci begitu rapat, saudara. Itu terbuka. Dan belenggu mereka terbuka. Dan mereka tidak melarikan diri. Mereka tahu bahwa ada agenda Tuhan. Pada waktu mereka keluar, kepala penjara itu ketakutan. Dia katakan, "Tidak usah takut. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Karena ada agendanya Tuhan." Betapa dahsyatnya doa seorang hamba Tuhan. Betapa dahsyatnya doa jemaat mula-mula. Yang terakhir, saudara, apa dampaknya dari doa mereka? Hasil dari doa mereka berdampak dengan dahsyat. Yang pertama, saudara, keberanian yang luar biasa, saudara. Waktu mereka berdoa puasa, mereka berkumpul bersatu, sehati, sepikir, seperasaan. Mereka berdoa sehingga terjadi lawatan Tuhan. Saudara, pada waktu itu terjadilah ancaman demi ancaman. Tekanan dari kiri dan kanan. Mereka mengatakan, "Kamu jangan ikut-ikut." Ada keluarga yang sudah menjadi pengikutnya Kristus. Salah satu keluarga mereka mengatakan, "Jangan ikut-ikut. Kamu nanti ada masalah." Tetapi saudara, mereka sudah mengerti. Pada waktu mereka berdoa, mereka berpuasa, ibadah mereka melakukan dengan benar, maka terjadilah kegoncangan. Maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka tidak takut lagi. Mereka berani memberitakan kabar baik. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, engkau akan menerima keselamatan pribadi. Dan dampak selanjutnya, saudara, mereka menikmati kuasa mujizat yang luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 30 dan 31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Selanjutnya, ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, pada waktu itu terjadi sebuah lawatan yang dahsyat. Dan mereka tidak ada yang kekurangan. Mereka semuanya percaya dengan iman. Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka sudah mulai melakukan apa yang
disenangi oleh Tuhan. Apa yang disenangi Tuhan yaitu membantu orang yang lemah. Mereka jual rumah-rumah mereka dan mereka tidak sampai miskin. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur karena pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang ada di rumah-rumah, hati saudara tersentuh oleh firman Allah. Itu tandanya Tuhan akan bicara dalam hidup saudara. Kalau selama hidup saudara bukan selalu dalam kekalahan demi kekalahan. Kalau hidup saudara mengalami keterpurukan hari ini, ada firman yang harus kita teladani. Dan jika saudara lakukan dengan benar, saya percaya ada kuasa mujizat. Kita belajar dari kunci doa untuk meraih mujizat. Yang pertama saudara, doa dengan mentaati setiap firman Tuhan. Setiap firman yang saudara dengar pada waktu saudara doa, saudara mendengarkan firman dan firman itu dilakukan. Saya percaya Allah akan hadir di tengah-tengah hidup saudara. Yang kedua, berdoa pada masa sukar dan sulit dengan mengandalkan Tuhan. Undang Roh Kudus. Lakukan doa, puasa. Di masa-masa saudara mengalami kesulitan, doa, puasa, ucapkan syukur, baca firman, lakukan firman. Maka saudara akan mengalami hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, mari kita berdoa pada waktu saudara berdoa secara kebersamaan untuk menarik hadirat Allah. Kalau saudara, firman Tuhan mengatakan, jika engkau bersepakat dalam namaku, aku hadir. Kita perlu berdoa kembali bersama-sama di gereja Tuhan. Mari setiap saudara, kalau saudara yang ada di rumah, kalau saudara sudah siap kembali ke bait Allah, ke gereja Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk menarik hadirat Allah, untuk menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya ada hikmat, di dalam hadiratnya ada urapan, di dalam hadiratnya ada kuasa mujizat. Yang sakit pasti sembuh, yang mengalami krisis pasti ada terobosan. Dan setiap saudara melakukan kebenaran firman, saudara akan mendapatkan dampak. Dampak dari doa puasa. Saudara akan menjadi orang yang berani memberitakan kabar baik. Karena saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara berani melakukan kebenaran firman. Saudara berani bayar harga. Karena saudara dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Roh Allah. Saudara tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Karena melalui doa, puasa. Di dalam puasa saudara menanggalkan kedagingan saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang berani. Karena saudara dipenuhi oleh Roh Allah.
Saudara dipenuhi roh Allah karena saudara puasa untuk menanggalkan kedagingan saudara. Saudara kalau sudah ditanggalkan, maka saudara akan manunggal dengan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara menjadi manusia roh. Saudara, setiap saudara yang tersentuh, angkat tangan. Tuhan yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah setiap tangan yang terangkat. Jadikan mereka pendoa. Jadikan mereka berdoa puasa. Dengan hati yang tulus, hati yang suci, supaya mereka manunggal dengan supaya mereka manunggal dengan Kau, Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan pasti berhasil, pasti dipenuhi oleh kuasa-Mu, yaitu kuasa mujizat. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, baik yang ada di rumah. Saudara boleh angkat tangan karena menerima Yesus itu gratis. Menerima Yesus. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Detik itu juga saudara menerima keselamatan yang kekal. Baik di bumi sampai di surga. Setiap tangan terangkat, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengenal kebenaran firman. Hari ini aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Dengan mulut aku mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku bertobat. Aku tinggalkan dosaku. Dan aku bersedia untuk dibaptis. Dan aku akan bangkit menjadi manusia baru. Dan aku akan menerima keselamatan kekal, baik di bumi sampai di surga. Dan setiap saudara yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang sudah didoakan, saudara boleh cari gereja yang terdekat untuk dibaptis. Dan saudara akan dimentori, saudara akan dididik menjadi orang yang percaya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Saudara yang terkasih, mari kita lakukan perjamuan suci pada hari ini. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari, angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari letakkan cawan, ucapkan syukur. Karena korban Kristus, dia tumpahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari setiap saudara dengan iman percaya. Pada waktu dia di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai.
Karena segala kutuk-kutuk sudah dipatahkan. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan. Dalam nama Yesus Kristus. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara katakan amin. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Maka engkau akan menjadi pemenang. Berkat Abraham akan menjadi bagian hidupmu. Engkau naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya yang melihat tayangan ini untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang beliau kerjakan, apapun yang beliau lakukan Bapa dalam pelayanan-Mu Tuhan, Engkau memberkati seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi maupun belum sempat memberi. Kami percaya Bapa bahwa berkat anugerah Allah sempurna bagi kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita karena kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo rame-rame puji Tuhan. Sing sugih bingung pikire, sing melarat sumpek atine, sapa sing ayah
Mari, angkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.